Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai energi nuklir. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu Ali Azhar Nawawi, Mirza Akmal Arishi, Zain Aurelia Kabrin, Fatimah Zahra Muslim, dan Nicholas Ardia. Boleh next. Pertama-tama yaitu energi nuklir. Energi nuklir merupakan salah satu bentuk energi alternatif yang sangat potensial khususnya sebagai pengganti sumber energi konvensional seperti minyak bumi dan batu bara yang termasuk dalam kategori bahan bakar fosil. Keunggulan utama dari energi nuklir ini merupakan kepadatan energinya yang sangat tinggi. Ini tentu membuat pembangkitan listrik jauh lebih efisien karena konsumsi bahan bakarnya relatif kecil tetapi energinya yang sangat besar. Selain itu juga energi nuklir ini disebut sebagai sumber energi bersih karena reaktornya tidak menghasilkan karbon dioksida ataupun gas rumah kaca lainnya. Boleh di next. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana pemanfaatan energi nuklir berkembang secara global dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun terakhir. Seperti yang ada pada diagram ini, diperlihatkan tren produksi listrik dari tenaga nuklir di dunia dari tahun 1970 hingga 2022. Kita bisa melihat bahwa pada periode 1970 sampai 1990 terjadi lonjakan produksi listrik dari PLTN, khususnya di wilayah Amerika Utara, Eropa Barat, dan Eropa Tengah. Lalu pada 2016 terlihat adanya pemulihan tren di kawasan Asia seperti Cina dan India yang mulai membangun lebih banyak PLTN. Boleh di next. Berikutnya yaitu sumber energi nuklir. Jadi energi nuklir ini berasal dari reaksi dalam inti atom yaitu fisi nuklir dan fusi nuklir. Reaksi fisi umumnya menggunakan uranium atau plutonium sementara reaksi fusi menggunakan isotop hidrogen seperti deuterium dan tritium. Boleh di next. Berikutnya yaitu fisi nuklir. Fisi nuklir merupakan proses pemecahan inti atom berat menjadi dua bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai fragmen fisi. Proses ini biasanya dimulai ketika sebuah neutron bebas bertabrakan dengan inti atom berat seperti uranium. Tabrakan inti ini akan Tabrakan ini menyebabkan inti menjadi tidak stabil dan akhirnya akan terpecah, dan saat terpecah ini ia akan melepaskan energi panas, sinar gamma, dan beberapa neutron tambahan. Energi panas ini biasanya digunakan dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin pembangkit listrik. Dan neutron yang dihasilkan kemudian dapat memicu reaksi serupa pada inti uranium yang dapat menciptakan reaksi berantai yang berkelanjutan. Boleh di next. Berikutnya yaitu fusi nuklir yang merupakan proses penggabungan dua inti atom ringan untuk membentuk satu inti atom yang lebih berat, misalnya helium. Proses ini melepaskan energi yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan dalam reaksi fisi. Namun, karena kedua inti bermuatan positif, diperlukan tekanan dan suhu ekstrim untuk mengatasi gaya tolak-menolak. Dan dalam kondisi ini juga, materi berubah menjadi plasma yang sangat panas dan reaktif, sehingga dibutuhkan teknologi canggih untuk mengendalikannya. Dari perbandingan antara fisi dan fusi nuklir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa secara teoritis fusi nuklir merupakan sumber energi yang lebih unggul dibandingkan fisi. Hal ini karena fusi mampu menghasilkan energi yang jauh lebih besar, lebih aman, dan tidak menghasilkan limbah radioaktif berbahaya dalam jumlah besar. Namun saat ini, reaksi fusi belum bisa dimanfaatkan secara luas karena masih dalam tahap pengembangan. Sebaliknya, fisi nuklir sudah lebih dulu diterapkan secara komersial dan menjadi tulang punggung banyak pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia. Teknologinya juga sudah stabil dan bisa diandalkan meskipun tetap menghasilkan limbah radioaktif yang perlu dikelola dengan serius. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu reaktor nuklir. Reaktor nuklir merupakan sebuah mesin yang dirancang untuk memicu dan mengendalikan reaksi berantai nuklir yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan energi, sebagian besar dalam bentuk panas. Proses fundamental yang mendasari produksi energi ini adalah fisi nuklir. Peristiwa pembelahan ini melepaskan sejumlah besar energi bersama dengan neutron tambahan. Reaktor nuklir pembangkit listrik menggunakan neutron hasil pembelahan yang diperlambat oleh moderator, seperti contohnya air biasa, air berat, atau grafit. Untuk menghasilkan energi panasnya, laju fisi dikendalikan dengan batang pengendali yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan untuk mengatur jumlah neutron yang menyebabkan pembelahan. Reaktor mencapai kondisi kritis ketika reaksi berantai berjalan stabil dengan jumlah neutron yang tetap melalui penyerapan atau juga kebocoran, sehingga laju fisi tetap konstan. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya ada jenis reaktor nuklir. Apa aja sih? Yang pertama ada light water reactor, yang dimana merupakan jenis reaktor nuklir yang paling banyak beroperasi di seluruh dunia. Reaktor ini menggunakan air biasa sebagai pendingin untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh fisi dan moderator untuk memperlambat neutron. Nah, reaktor ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada pressurized water reactor dan juga boiling water reactor. Nah, perbedaan utamanya yaitu terletak pada sistem sirkuit pendingin.
Pressurized water reactor menggunakan dua sirkuit terpisah, satu untuk mendinginkan inti reaktor dan satu lagi untuk menghasilkan uap. Sementara boiling water reactor menggunakan satu sirkuit tunggal di mana air mendidih langsung di inti reaktor untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu selanjutnya ada heavy water reactor yang di mana reaktor ini hanya menggunakan air berat sebagai moderatornya. Boleh di next? Selanjutnya ada small modular reactor. Reaktor modular kecil dicirikan oleh ukurannya yang lebih kecil dan juga desainnya yang modular. Reaktor-reaktor ini dirancang untuk menghasilkan listrik kurang dari 300 megawatt dan dapat diproduksi di pabrik-pabrik serta diangkut ke lokasi penempatan untuk dipasang. Lalu ada gas cooled reactor yang dimana menggunakan gas seperti karbon dioksida atau helium sebagai pendingin utama untuk menghasilkan panas dari inti reaktor dan juga grafit biasanya digunakan sebagai moderator neutronnya. Lalu selanjutnya ada fast neutron reactor. Reaktor ini dibedakan berdasarkan penggunaan neutron cepat yang sengaja tidak diperlambat oleh moderator untuk mempertahankan reaksi berantai fisi nuklir. Desain serta pengoperasiannya secara umum lebih kompleks dibandingkan dengan reaktor termal. Lalu yang terakhir ada molten salt reactor menggunakan garam cair sebagai pendingin utama. Pada beberapa desain MSR, bahan nuklir itu sendiri dilarutkan dalam campuran garam cair. Teknologi ini sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dengan hanya sedikit reaktor yang beroperasi hingga saat ini. Boleh dilanjutkan? Lalu ada teknologi berikutnya adalah sistem pendingin. Sistem pendingin di sini merupakan sebuah sistem yang secara terus-menerus melakukan pembuangan panas dari inti nuklir sendiri. Jadi pengelapan panas ini sangat penting untuk menjaga suhu inti reaktor dalam batas yang aman. Lalu ada pun beberapa tipe sistem-sistem pendingin yang digunakan di reaktor-reaktor pada umumnya. Yang paling umum adalah penggunaan air atau water cool system. Jadi air merupakan pendingin yang paling banyak digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir pada umumnya. Selain air, ada pun gas. Dalam beberapa desain reaktor nuklir, gas-gas seperti CO2 dan helium digunakan sebagai pendingin. Lalu alternatif selain air dan gas yang digunakan adalah seperti logam cair di fast neutron reactor. Selain logam cair, ada pun garam yang digunakan dalam molten salt reactor. Pendingin-pendingin ini digunakan karena memiliki sifat pendingin panas yang sangat baik. Mekanismenya, pendingin pendingin reaktor nuklir ini melibatkan pendingin panas. Jadi intinya adalah sistem pendingin ini menghilangkan panas dari inti reaktor ke lingkungannya. Metode penghilangan panas ini bervariasi tergantung pada ketersediaan sumber air dan juga regulasi lingkungannya. Adapun beberapa metode yang umum digunakan di reaktor-reaktor nuklir banyak kan adalah salah satunya cooling tower, atau menara pendingin. Cooling tower ini adalah sebuah struktur besar yang membuang sisa panas melalui penguapan air, di mana air itu disemprotkan, lalu udara yang mengalir dari bawah ke atas melakukan proses evaporasi sehingga sebagian menguap dan mendinginkan interaktornya. Lalu ada direct cooling atau pendinginan secara langsung. Hal ini dilakukan jika pembangkit listrik atau reaktor terletak dekat dengan sumber air yang banyak. Air diambil untuk mendinginkan uap di kondensor sebelum dikembalikan ke sumbernya. Lalu dari circulating cooling atau indirect cooling. Indirect cooling dilakukan jika tidak ada sumber air yang banyak, seperti sungai, di sekitar reaktor nuklir. Jadi menggunakan kolam atau kanal. Lalu ada dry cooling. Dry cooling di sini menggunakan udara untuk mendinginkan air tanpa penguapan. Dry cooling digunakan apabila reaktor tidak memiliki akses ke sumber air yang banyak. Lalu teknologi berikutnya adalah turbin uap. Turbin uap sendiri adalah sebuah komponen yang sangat penting di reaktor nuklir, yang berfungsi sebagai penghubung antara energi panas yang diserap oleh reaktor nuklir dan juga produksi listrik. Tujuannya adalah untuk mengubah energi panas yang ada di dalam uap menjadi energi mekanik. Prinsip dasarnya mirip dengan turbin uap yang digunakan di pembangkit listrik konvensional umumnya. Namun, turbin uap pada reaktor nuklir memiliki kriteria desain yang spesifik karena perbedaan tujuan uap yang digunakan oleh reaktor nuklir. Adapun komponen utama dalam turbin uap adalah rotor. Rotor di sini merupakan sebuah poros yang berputar dengan baling-baling bertahap. Lalu ada casing stasioner, sebuah casing atau membungkus rotor yang berisi nozzle tetap.
Berikutnya adalah steam inlet. Steam inlet ini tempat masuknya uap bertekanan tinggi. Lalu ada steam outlet yang terhubung ke kondensor. Boleh lanjut oleh kan saya. Selanjutnya, pengaplikasian energi nuklir sebagai pembangkit listrik. Energi nuklir merupakan salah satu sumber energi yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menghasilkan listrik dalam skala besar. Prinsip utama dari pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pemanfaatan reaksi fisi nuklir untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap dan menggerakkan turbin guna menghasilkan listrik. Selanjutnya, selanjutnya komponen utama pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama terdapat reaktor nuklir yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi fisi yang mengandung bahan bakar nuklir dan moderator untuk memperlambat neutron. Yang kedua ada bahan bakar nuklir, biasanya berupa batang bahan bakar yang mengandung uranium-235 atau plutonium-239. Selanjutnya ada control rods, batang kendali yang dapat menyerap neutron sehingga reaksi fisi dapat dikendalikan dengan menaikkan atau menurunkan batang ini. Yang keempat ada coolant atau pendingin, yang merupakan medium yang membawa panas dari reaktor ke sistem pembangkit uap, biasanya berupa air atau gas bertekanan. Selanjutnya ada grafit nuklir, yang merupakan salah satu moderator, digunakan untuk melambat neutron sehingga lebih efektif dalam memicu reaksi fisi. Selanjutnya ada generator uap yang mengubah panas yang dihasilkan menjadi uap air bertekanan tinggi. Dan yang terakhir ada turbin. Uap bertekanan tinggi digunakan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menggerakkan generator listriknya. Selanjutnya proses konversi dari energinya. Eh, di sini terdapat reaktor nuklir yang mana eh, reaksi fisi itu menghasilkan panas dari fisi inti atom. Sehingga panas yang digunakan untuk memanaskan pendingin dalam reaktor. Pendingin pendingin yang telah dipanaskan membawa panas ke pembangkit uap atau generator uap. Pada generator di sini mengubah energi panasnya dan menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan uap. Uap yang sampai di turbin uap akan menggerakkan mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik pada generator listrik yang dapat menghasilkan energi listrik tersebut. Pada turbin uap juga, uap yang dihasilkan disalurkan ke kondensator dan sehingga dapat menghasilkan siklus uap kembali yang mana air diubah lagi menjadi energi listrik. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa keunggulan dan tantangan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama, keunggulannya yaitu ada efisiensi energi dan keberlanjutan. Yang kedua, ada reduksi emisi karbon. Dan yang terakhir, biaya operasional yang lebih stabil. Sedangkan ada juga tantangannya. Yang pertama, keamanan regulasi. Yang kedua, manajemen limbah nuklir. Dan yang terakhir, investasi awal yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan energi nuklir dalam agroindustri. Contoh penerapan utama energi nuklir yang akan kami bahas di sini adalah iradiasi pangan untuk pengolahan dan pengawetan bahan makanan. Iradiasi pangan merupakan salah satu alternatif sterilisasi bahan pangan tanpa menggunakan perlakuan panas atau termal. Energi nuklir dimanfaatkan dalam bentuk radiasi pengen, yaitu sinar gamma berenergi tinggi untuk memperpanjang umur simpan serta meningkatkan keamanan pangan. Proses ini dilakukan dengan menyinari bahan pangan guna menghambat pertunasan, memperlambat pematangan, membasmi serangga, dan membunuh mikroorganisme patogen. Dengan demikian, pangan menjadi lebih tahan lama dan aman untuk dikonsumsi. Iradiasi pangan telah terbukti tidak membuat makanan menjadi radioaktif, serta efektif dalam menjaga kualitas dan kandungan gizinya selama penyimpanan. Next. Untuk melakukan iradiasi pangan, digunakan beberapa komponen utama, yaitu isotop radioaktif seperti kobalt 60 dan cesium 137 sebagai alternatif, serta alat bernama iradiator gamma. Alat ini digunakan untuk mengatur dosis penyinaran sesuai dengan jenis dan tujuan pengolahan bahan pangan. Boleh di next. Dalam proses konversi iradiasi pangan, energi yang digunakan berasal dari peluruhan isotop radioaktif seperti kobalt 60 yang memancarkan sinar gamma. Ketika sinar gamma menembus bahan pangan, radiasi ini mengionisasi molekul, terutama air, dan membentuk radikal bebas yang merusak DNA mikroorganisme. Akibatnya, mikroorganisme mati atau tidak dapat berkembang biak, sehingga pangan menjadi lebih aman dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Selain itu, radiasi juga menghambat aktivitas enzim yang berperan dalam pematangan dan pertunasan. Dengan demikian, konversi
energi dalam iradiasi pangan terjadi dari energi radiasi menjadi efek biologis dan kimia yang berfungsi menjaga mutu serta keamanan makanan. Boleh di next. Ada keunggulan iradiasi pangan antara lain memperpanjang umur simpan, mengurangi resiko penyakit bawaan makanan, tidak meninggalkan residu kimia, serta efektif untuk berbagai jenis pangan. Namun, teknologi ini juga menghadapi tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan fasilitas iradiasi di beberapa wilayah, kemungkinan perubahan sifat sensorik seperti rasa dan tekstur, serta regulasi yang ketat dalam penggunaannya. Dengan demikian, energi nuklir memiliki potensi besar dan manfaat nyata dalam mendukung ketahanan pangan, namun implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, terkontrol, dan sesuai dengan standar keamanan agar manfaatnya bisa maksimal tanpa menimbulkan resiko bagi kesehatan dan lingkungan. Boleh di next? Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai energi nuklir. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.